Larutan penyangga atau nama lainnya buffer. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH. Perhatikan ilustrasi ini. Sebuah larutan asam asetat atau CH3COOH yang pH awalnya adalah 5, kakak teteskan NaOH ke sana, dan setelah tercampur, kakak ukur kembali pH-nya, ternyata pH-nya jadi 9. Kemudian kakak ulangi lagi CH3COH yang pH 5 tadi kakak tambahkan dengan beberapa tetes HCl asam kuat dan ternyata pH akhirnya adalah 2. Di sini terlihat bahwasanya penambahan asam dan penambahan basa pada larutan CH3COOH mengakibatkan perubahan pH yang cukup drastis. Ini uh, menunjukkan bahwasannya CH3COOH atau larutan yang kita pakai di sini bukanlah larutan penyangga. Bedakan dengan yang ini. Jadi ada satu larutan yang pH awalnya juga 5, kakak teteskan juga beberapa tetes NaOH sama seperti yang tadi. Namun setelah diuji pH-nya menunjukkan 5,14. Dan ketika kakak uji dengan penambahan asam, ternyata pH menunjukkan 4,92. Memang di sini pH awalnya berubah dengan pH akhir, penambahan basa mengakibatkan pH-nya naik, dan penambahan asam menunjukkan pH-nya turun. Namun perubahannya tidak begitu drastis, sehingga ini boleh kita abaikan, cuma 0,1 ya di belakang, cuma satu angka di belakang koma. Larutan yang seperti ini dianggap dapat mempertahankan pH-nya. Dia disebut dengan larutan penyangga. Larutan penyangga apabila ditambahkan sedikit asam atau basa atau air juga berlaku di sini nanti ya pengenceran, dia cenderung pH-nya nggak berubah. Ya, berubah sih tapi tidak begitu jauh berubahnya. Berubahnya sedikit saja. Bisa diabaikan seperti itu. Nah, dengan penambahan sedikit ya, kalau banyak penambahannya bisa jadi pH-nya berubah banyak juga. Nah, kira-kira kenapa sih larutan penyangga ini bisa mempertahankan pH-nya dan kenapa larutan yang tadi tidak? Ternyata komponen larutan penyangga ini ada dua. Ada yang cenderung bersifat asam dan ada yang bersifat basa. Jadi dalam satu larutan tadi, larutan ini, dia ada dua komponen di dalamnya. Ada yang sifatnya lebih asam dan ada yang basa. Nah, berdasarkan komponen larutan penyangga, ada dua jenis larutan penyangga. Ada larutan penyangga asam dan ada penyangga basa. Penyangga asam terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya, sedangkan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Ingat, basa konjugasi itu adalah asam yang telah kehilangan satu H. Contoh, ada CH3COOH dan CH3COO-. CH3COOH adalah asam lemah dan CH3COO- adalah asam lemah yang telah didonorkan H-nya. Jadi udah hilang H-nya satu. Oke. Nah, jadi dalam larutan penyangga asam ada dua komponen ini di dalamnya. Nah, si asam lemah CH3COOH sifatnya lebih asam, sedangkan basa konjugasinya ini CH3COO- sifatnya lebih basa. Biasanya basa konjugasi maupun asam konjugasi dalam larutan penyangga itu ditemukan dalam wujud garam. Jadi kalau misalnya ada CH3COOH dan CH3COONA yang dicampurkan dalam suatu larutan, ini juga termasuk larutan penyangga, sebab CH3COOH adalah asam lemah dan CH3COONA itu adalah garam yang mengandung ion CH3COO- yang merupakan basa konjugasi dari CH3COOH. Contoh lain misalnya asam sianida HCN. Jika dicampurkan dengan kalsium sianida CaCN2, ini juga merupakan larutan penyangga asam. Karena HCN adalah asam lemah dan CaCN2 itu adalah garam yang mengandung basa konjugasi dari HCN, yaitu CN-. Contoh lain adalah H2CO3. Ini adalah larutan penyangga yang ada dalam tubuh kita. Namanya penyangga karbonat ya, sering juga disebut penyangga karbonat karena dia terdiri dari asam karbonat H2CO3
dan basa konjugasinya yaitu NaHCO3 dalam wujud garam. NaHCO3 ini terdapat Na+ di sana dan HCO3-, di mana yang merupakan basa konjugasinya adalah si HCO3-. Jadi basa konjugasi dengan asam konjugasi cuma selisih 1H ya. Jika asam lemahnya adalah H2CO3, basa konjugasinya bukan CO32-, melainkan HCO3-. Beda cuma 1H. Nah, kalau misalnya ada ini, HCl dan NaCl dalam suatu larutan, apakah mereka dapat mempertahankan pH? Apakah mereka termasuk penyangga? Kan ada HCl ya, dan NaCl itu mengandung Na+ dan Cl-, di mana Cl- ini merupakan basa konjugasi dari HCl, ya kan? Namun, ini bukan merupakan larutan penyangga. Kenapa? Karena larutan penyangga harusnya disusun oleh asam lemah dan basa konjugasinya. Sedangkan HCl adalah asam kuat. Jadi dia bukan termasuk larutan penyangga. Kita hapus. Oke. Kemudian untuk penyangga basa ini terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya. Kalau penyangga basa ini yang sering, ya sedikit cuma ya penyangga basa ini contohnya, yang sering adalah NH3 dengan NH4+, atau NH4OH dengan NH4+, sama. Itu merupakan penyangga basa, di mana si NH3 merupakan basa lemahnya, dan NH4+ adalah asam konjugasinya. NH4+ biasanya nanti ditemukan dalam wujud garam, bisa jadi NH4Cl atau NH4 2 kali SO4. Nah, selain dengan mencampurkan asam atau basa lemah dengan konjugasinya atau dengan garamnya, bisa juga alternatif larutan penyangga ini dengan mencampurkan asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat. Dengan syarat, ketika kita mereaksikan asam lemah dengan basa kuat ini, basa kuatnya habis dan asam lemahnya bersisa di akhir reaksi. Jadi nanti setelah kita lakukan reaksi MBS biasanya ya, mula-mula bereaksi sisa, di akhir terdapat sisa asam lemah dan garam yang terbentuk. Nah, ini merupakan larutan penyangga asam. Sedangkan basa ini sama nanti ya, basa lemah jika direaksikan dengan asam kuatnya harus habis, bersisa basa lemah dan terbentuk garamnya nanti. Nah, ini merupakan larutan penyangga basa. Menentukan asam atau basanya larutan penyangga ini akan membantu kita dalam menentukan pH larutan penyangga. Di mana untuk larutan penyangga asam, kita akan gunakan rumus H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Sedangkan basa, kita pakai rumus yang sama, cuma bedanya OH- ya. Dan buat basa, Kb, mol basa, gitu ya. Tinggal diganti aja dari yang asam. Rumusnya sama. Nah, untuk mencari pH itu tetap min logaritma dari H+, mencari pOH tetap min logaritma dari OH-, pH plus pOH masih 14, oke? Dan karena ini kita sering cari mol larutan, maka akan sering juga nanti dikasih tahu molaritas dan volumenya. Maka kita akan sering pakai rumus mol yang ini nih, molaritas kali volume. Hati-hati dengan satuan mol. Kalau volumenya dalam satuan liter, maka molnya ya memang satuan mol ya. Sedangkan jika volumenya dalam satuan mililiter, berarti molnya nanti dalam milimol.